Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini datangnya dari sebuah pasangan atau pasutri yang tinggal di Melbourne, Australia. Ternyata tidak selamanya kehidupan dari suami istri bisa menikmati kebahagiaan karena saling mencintai. Ada kalanya mereka bahkan saling membenci. Sebegitu membencinya, terkadang ada pihak suami atau pihak istri yang sangat ingin melenyapkan pasangannya. Kejadian semacam itu bisa dikatakan sudah sering terjadi di berbagai negara. Bahkan kita pun mungkin sudah beberapa kali membaca berita serupa dan semacamnya. Seperti kisah kali ini yang akan kita bagikan. Di Australia ada seorang suami yang berencana untuk melenyapkan istrinya. Media setempat menyebut pria itu bernama Balengga Kalala. Untuk tujuan itu, Balengga rela atau nekat menyewa sekelompok pria dari Burundi, Afrika untuk melenyapkan sang istri yang bernama Noela Rukundo. Noela bertemu dengan suaminya kurang lebih 11 tahun yang lalu. Tepatnya setelah ia tiba di Australia dari Burundi, Afrika. Noela merupakan seorang pengungsi baru dari Kongo. Mereka berdua ditangani pekerja sosial yang sama di lembaga bidang pemukiman yang membantu mereka menjalani hidup baru di Australia. Karena Balengga sudah cakap dalam berbahasa Inggris, pekerja sosial di sana sering merekrutnya untuk menerjemahkan sesuatu bagi orang-orang yang masih berbahasa Swahili. Noela dan Balengga, mereka berdua lalu saling jatuh cinta, kemudian pindah bersama ke pinggiran Melbourne dari Kings Park dan memiliki 3 orang anak, di mana sebelumnya Noela telah memiliki 5 anak dari pernikahan yang pertama. Singkat cerita, suatu hari Balengga mencurigai kalau istrinya tengah berselingkuh. Lantaran rasa cemburu, Balengga membayar sebesar 3.500 euro atau sebesar 53 juta rupiah kepada sekelompok penjahat di Burundi agar dapat melenyapkan istrinya. Niat jahatnya tersebut ia rencanakan kala dirinya dengan Noela tengah terbang dari rumahnya di Melbourne untuk menghadiri pemakaman ibu tiri Noela yang telah meninggal dunia di Burundi, kota asalnya. Selama di Burundi, Noela dan suaminya ini menginap di sebuah hotel yang berada di Bujumbura yang terletak di tengah kota. Kesedihan akan kehilangan ibu tirinya membuat Noela sangat tertekan. Menjelang malam, saat Noela hendak berbaring, ia melihat suaminya tengah menelepon seseorang. Dan setelahnya suaminya ini menyarankan Noela agar bisa keluar hotel sejenak untuk menghirup udara segar. Maksudnya adalah agar Noela ini bisa lebih segar kembali dan tidak terlalu sedih di dalam kamar hotel. Saat itu Noela menuruti perkataan suaminya. Sendiri saat sedang melangkah keluar dari hotel, tiba-tiba seorang pria maju dan menodongkan senjata ke arahnya. Lalu mengatakan, "Jangan berteriak. Jika kau mulai berteriak, aku akan menembakmu." Noela yang saat itu ketakutan lalu menuruti perintah itu. Kemudian dia dibawa ke dalam mobil. Matanya ditutup sehingga dia tidak bisa melihat kemana dirinya akan dibawa pergi. Dan setelah kurang lebih 30-40 menit, mobil itu berhenti. Noela langsung didorong masuk ke dalam sebuah gedung kosong dan diikat ke sebuah kursi. Noela saat itu masih bisa mendengar suara dari beberapa orang pria, dan salah satunya bertanya kepada dirinya, "Apa yang telah kau lakukan sehingga orang ini membayar kami untuk melenyapkanmu?" "Apa maksudmu?" tanya dari Noela. "Balengga, dia mengirim kami untuk bisa melenyapkanmu." "Kalian bohong." Noela saat itu masih tidak percaya
kalau suaminya sendiri hendak melenyapkannya. Para penjahat itu pun tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Noella. Lalu tidak lama ada bunyi nada telepon tersambung dan suara laki-laki terdengar melalui speakerphone. Dan ternyata suara tersebut adalah suara Balengga, suami dari Noella. Setelah mendengar suara suaminya, Noella pun pingsan. Akan tetapi, di luar dugaan, para penjahat itu mengatakan bahwa mereka tidak akan melenyapkannya. Mereka tidak suka untuk membunuh seorang wanita. Selain itu, mereka juga ternyata mengenal kakak laki-laki Noella. Namun, mereka tetap akan menyimpan uang bayaran dari suaminya dan akan mengatakan kepada suami Noella bahwa istrinya sudah tewas. Mereka selanjutnya membebaskan Noella di sisi sebuah jalan dan memberikannya sebuah ponsel yang berisi rekaman percakapan dengan Balengga serta tanda terima untuk uang sebesar $7.000 Australia yang diduga untuk pembayaran atas aksi penjahat itu. Noella terguncang tetapi masih hidup dan pasrah. Ia pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia meminta bantuan kepada kedutaan Kenya dan Belgia untuk bisa kembali ke Australia. Noella juga menghubungi seorang pendeta gerejanya di Melbourne dan menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi selama ia berada di Burundi. Tanpa sepengetahuan Balengga, sang pendeta akhirnya membantu Noella kembali pulang ke daerah tempat tinggalnya di Melbourne. Sementara itu, suaminya telah memberitahu pada semua orang bahwa Noella telah meninggal dalam kecelakaan tragis dan semua warga meratapinya dalam sebuah upacara pemakaman di rumah keluarga. Pada tanggal 22 Februari 2015 malam, saat sang duda Balengga melambaikan tangan pada para tetangga yang tengah pulang setelah acara upacara pemakaman Noella, Noella pun mendekatinya dan berkata, "Surprise, aku masih hidup." Betapa terkejutnya Balengga mengetahui istrinya masih hidup. Ia bahkan sampai berteriak histeris. Insiden ini segera dilaporkan Noella ke pihak berwajib. Meskipun Balengga awalnya membantah semuanya, namun Noella menyuruhnya segera mengakui kejahatan melalui bukti kejahatan yang telah Balengga lakukan dalam sebuah percakapan telepon yang diam-diam telah Noella serahkan kepada pihak polisi. Akhir kisah, Balengga terbukti bersalah dan dihukum kurungan penjara selama 9 tahun. Meskipun Balengga sudah diadili, namun pernah suatu hari ada orang yang merusak pintu rumah Noella dan mengirimkan surat ancaman. Namun hal tersebut diabaikan oleh Noella. Walaupun sebetulnya Noella masih hidup dalam trauma. Setiap malam suara Balengga yang menyuruh para penjahat melenyapkannya selalu terngiang. Setelah menikah, Noella mempelajari latar belakang suaminya. Belakangan, ia menemukan fakta bahwa suaminya adalah seorang pemberontak bersenjata di desanya dan pernah melenyapkan istri serta anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku tahu dia orang yang keras, tapi aku tidak percaya dia akan tega melenyapkanku. Dan ketika aku melihatnya di pengadilan, aku tak lagi bisa melihatnya sebagai seorang pria. Pria sejati tidak akan berbuat seperti itu. Noella mengatakan kehidupannya di masa lalu semuanya hilang. Sekarang ia telah menjalani kehidupan yang baru. Ia akan berdiri teguh layaknya seorang wanita yang kuat.
Demikian vlog singkat kali ini, semoga video barusan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!